Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Kirana Buana Putra dengan NIM 2025110110110242 Prodi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai berdiri dan berakhirnya negara dalam kajian ilmu negara. Materi ini penting karena menjelaskan bagaimana sebuah negara ini lahir, bertahan, dan akhirnya bisa hilang dari peta dunia. Bagian pertama, berdirinya negara. Menurut kajian ilmu negara, beberapa teori menjelaskan bagaimana negara dapat berdiri. Teori ini bersifat universal, tidak hanya berlaku pada satu negara saja. Yang pertama, ada teori ketuhanan. Negara dianggap berdiri atas kehendak Tuhan. Raja atau penguasa dianggap wakil Tuhan di bumi. Contoh, kerajaan Eropa abad pertengahan, juga kerajaan-kerajaan di Asia yang menekankan legitimasi religius. Yang kedua, ada teori perjanjian atau kontrak sosial. Negara berdiri karena adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk pemerintah demi ketertiban bersama. Tokoh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau. Yang ketiga, ada teori kekuasaan. Negara lahir karena adanya penaklukan atau dominasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. Misalnya, kerajaan-kerajaan besar yang muncul dari ekspansi militer. Yang keempat, ada teori organis. Negara dipandang sebagai organisme hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan bisa mati. Dan yang kelima, ada teori hukum alam dan evolusi. Negara lahir secara bertahap, dimulai dari keluarga, suku, komunitas, dan negara. Dari berbagai teori ini, intinya adalah negara lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk hidup bersama dengan aturan dan kepemimpinan yang terorganisasi. Oke, baik, lanjut bagian kedua, berakhirnya negara. Selain berdiri negara juga bisa mengalami akhir atau lenyap dari peta dunia, ada beberapa faktor penyebab berakhirnya negara, yaitu yang pertama, penyatuan atau fusi. Dua atau lebih negara bersatu membentuk negara baru. Contohnya, Jerman Barat dan Jerman Timur yang bersatu menjadi Republik Federal Jerman pada 1990. Yang kedua, ada pemisahan atau separasi. Sebagian wilayah negara melepaskan diri dan membentuk negara baru. Contohnya, Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan pada 2011. Yang ketiga ada peleburan atau inkorporasi, yaitu suatu negara melebur ke dalam negara lain sehingga kehilangan eksistensinya. Contohnya, Jerman Timur melebur ke Jerman Barat. Yang keempat, lenyap karena penaklukan atau perang. Negara kalah perang atau dikuasai oleh negara lain. Contohnya, Uni Soviet bubar tahun 1991 karena konflik internal dan tekanan politik. Dan yang kelima, ada faktor internal. Krisis politik, ekonomi, atau perpecahan sosial bisa membuat negara tidak mampu dan bertahan dan akhirnya runtuh. Dengan kata lain, berakhirnya negara bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, baik melalui proses damai maupun konflik. Kesimpulannya, berdirinya negara dapat dijelaskan melalui berbagai teori seperti teori ketuhanan, perjanjian, kekuasaan, organisme, dan evolusi. Sementara itu, berakhirnya negara dapat terjadi karena penyatuan, pemisahan, peleburan, penaklukan, atau runtuhnya sistem dari dalam. Demikian penjelasan saya mengenai berdirinya dan berakhirnya negara dalam kajian ilmu negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.